Baik, ini juga sangat menarik. Ini bahkan selalu dan sering dipertanyakan kalau mau menjelang Ramadan, pertanyaan ini sering keluar ya. Awal, betul. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Kalau saya lupa niat puasa di malam hari, lalu baru ingat setelah sahur atau bahkan setelah subuh, apakah puasa saya tetap sah, sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga kita insya Allah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan terbaik sepanjang zaman. Sahabat Fatah yang dirahmati Allah, pada edisi kali ini FIFA Fikih Fatayat Ramadan, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang niat puasa. Tema ini sederhana namun mempunyai esensi yang luar biasa karena sesungguhnya segala sesuatu diawali dari niat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memperdalam pemahaman fikih secara ringan namun bermakna agar tidak hanya semangat tetapi benar dan sesuai dengan tuntunan tentunya. Kaitannya dengan tema pada kali ini yaitu niat puasa, kita tahu bahwa dalam setiap ibadah niat bukan hanya sekedar dilafalkan secara lisan, namun fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya amal yang dilakukan oleh seseorang. Untuk itu mari kita simak secara bersama perbincangan dalam podcast Viva, Fikih Fatayat edisi Ramadan yang insya Allah di edisi berikutnya kita akan jumpa lagi begitu dan akan penuh ilmu dan hikmah tentunya yang akan kita dapatkan di mana episode kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliaunya adalah Ibu Nyai Irna Fahriani MPD. Beliaunya pada periode ini menjabat sebagai ketua dari atau koordinator dari bidang pendidikan dan dakwah, pimpinan cabang Fatayat NU Bojonegoro. Beliau selain sebagai koordinator juga mempunyai peran krusial di beberapa instansi, salah satunya beliaunya adalah kepala sekolah dari SD Negeri 1 Sumber Arum, Kecamatan Ngerau, Bojonegoro, dan juga sebagai mubalighah di berbagai forum. Baik, pada kesempatan kali ini, kaitannya dengan narasumber juga bisa kita kenalkan, kemudian beliau, aktif ya di berbagai kegiatan pendidikan dan dakwah yang sehari-harinya tadi sudah kami sampaikan, yaitu kaitannya dengan peran sebagai pendidik yang mengabdikan dirinya begitu ya Bu Irna, dalam membina generasi penerus bangsa. Beliau dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan. Jadi selain sebagai mubalighah yang kerap menyampaikan tausiah di berbagai forum, beliau sebagai pendidik seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mengabdikan dirinya dalam membina generasi penerus bangsa tentunya. Baik, dengan pengalaman beliau di bidang pendidikan dan dakwah, maka insya Allah kaitannya pembahasan kita pada kesempatan ini, pada podcast kali ini tentang niat puasa akan dikupas oleh beliau secara mendalam, aplikatif dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita sambut pemaparan dari sahabat kita, Ibu Nyai Irna Fahriani MPD. Dipersilahkan. Terima kasih sahabat Dr. Puput Surya atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Fatayat, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat Puput, kami sampaikan terima kasih. Tadi beliau sudah memperkenalkan saya sebagai narasumber. Saya juga akan memperkenalkan beliau, moderator saya. Kita berdua ini sama-sama mengabdikan diri di
PC Fatayat NU Bojonegoro di bidang pendidikan dan dakwah. Jadi FIFA ini merupakan program kebanggaan kita. Ini akan tayang perdana ya sahabat puput ya. Betul betul. Yang hari ini pembahasan kita adalah pertama adalah tentang niat. Tentunya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nantinya kita akan menjelaskan niat secara spesifik, niat puasa, khususnya puasa Ramadan. Sahabat Fatayat, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, niat merupakan hal yang penting dalam ibadah, dalam suatu pekerjaan, dalam suatu hal apapun, niat adalah hal yang mendasar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Adapun niat dalam kitab Safinatun Najah adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Niat sendiri dalam konteks puasa, niat itu adalah sebagai rukun, salah satu dari rukun puasa. Telah kita ketahui bersama bahwasanya rukun puasa itu ada 2, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirati. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat, niat puasa ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, niat puasa untuk puasa wajib, kemudian yang kedua niat puasa untuk puasa sunnah. Kemudian apa saja yang membedakan dan syarat-syarat dari niat tersebut? Niat puasa wajib, yang pertama yadkhulu waktuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Jadi niat itu waktunya adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Wa yajibu at-tabyid dan wajib tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid itu iqa'un niyati lailan, meletakkan niat itu pada malam hari. Yang dikatakan malam hari ya tadi min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian niat puasa yang kedua syaratnya adalah yajibut ta'yin ka ramadhana au kafaratin au nadrin au qada'in. Wajib ta'yin, dijelaskan, ditentukan niat itu untuk puasa apa? Puasa Ramadan, kafarat, nadar atau qada. Jadi di niatnya itu harus disebutkan. Misalkan kalau puasa Ramadan berarti nawaitu shauma ghaddin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Jadi harus ada Ramadan. Kalau nadar ya nawaitu shauma nadarin. Jadi harus takyin dijelaskan puasa yang dilaksanakan adalah puasa apa. Kemudian yang ketiga la yajuzu ayyajma'a baina shaumaini baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Kemudian niat puasa wajib itu tidak diperbolehkan menggabungkan 2 puasa wajib dalam satu hari. Itu adalah ketentuan-ketentuan niat puasa wajib. Kemudian niat untuk puasa sunnah. Yadkhulu waktuha min ghurubis syamsi wa yastamiru ila zawal. Beda lagi kalau niat puasa wajib itu waktunya sampai matahari sampai fajar itu terbit, fajar shadiq terbit. Tapi berbeda lagi dengan niat puasa sunnah. Niat puasa sunnah itu min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari sampai zawal. Zawal itu matahari mulai lingsir atau condong ke barat akan memasuki waktu sholat zuhur. Tapi dengan 2 syarat. Misalkan kita puasa sunnah, kita tidak sahur, bangun tidur kesiangan, itu hari Senin, hari Kamis kok niat mau puasa sunnah. Misalkan jam 7 baru kerentak, itu boleh boleh, niat saat itu juga boleh, tapi dengan syarat niat itu tidak sampai masuk waktu zuhur, dan syarat yang satunya adalah selama sampai jam tersebut, waktu tersebut belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, la yajibut ta'yin illa in kana as-shaumu muakkatan ka shaumi Arafah 'alal mu'tamad. Niat yang kedua, niat untuk puasa sunnah itu adalah
Tidak wajib takyin, tidak wajib disebutkan, tidak spesifik, "Oh niat ingsun poso sunnah krana Allah Ta'ala," dalam hati itu sudah cukup. Kecuali puasa-puasa yang ada waktunya tertentu, misalkan puasa Arafah. Nah, itu bisa ditakyinkan menurut qaul mu'tamad. Kemudian yajuzul jam'u baina shaumin naflaini fa aksar biniyatin wahidah. Kalau puasa sunnah itu boleh menggabungkan 2 puasa sunnah atau lebih hanya dengan satu niat saja. Berbeda kalau dengan puasa wajib, seperti itu. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan, eee, niat nggih, wa fardhu ay as-shaum niyatun bil qalbi. Di antara fardunya puasa, tadi sudah saya sebutkan, rukun puasa adalah niat bil qalbi, dengan hati. Jadi niat itu tidak harus dilafalkan sahabat, niat itu tidak harus diucapkan, cukup kerentek di hati itu sudah cukup. La yushtaratu at-talaffuz biha, tidak disyaratkan untuk diucapkan, bal yundhabu, tapi disunnahkan. Jadi ketika kita niat puasa, niatnya itu kita lafalkan, maka hukumnya sunnah nggih, seperti tradisi-tradisi kita para warga Nahdliyin nggih, ajaran-ajaran para kiai-kiai kita terdahulu, para ulama-ulama kita terdahulu, selesai kita melaksanakan jamaah sholat Isya yang dilanjut tarawih dan witir, itu kita niat bersama-sama yang dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum, itu tujuannya sangat baik. Supaya apa? Agar kita tidak lupa niat pada malam hari, seperti itu. Kemudian wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qasada at-taqawiyya 'ala shaum. Sahur itu tidak bisa serta-merta menggantikan posisi niat. Meskipun tujuan kita sahur itu adalah agar badan kita itu kuat untuk melakukan puasa, tapi sahur tidak bisa menggantikan posisi niat. Sahur ya sahur, niat ya ada posisinya tersendiri. Niat tetap menjadi rukun dari puasa, seperti itu, nggih. Kemudian likulli yaumin, niat itu harus dilafalkan setiap hari. Kita ngugemi atau berpegang teguh pada madhab Imam Syafi'i bahwasanya niat itu harus dilafalkan setiap hari, setiap malam, bulan Ramadan. Walau nawa awwala lailati min ramadhana shauma jami'ihi lam yakfi li ghairil Imam Malik. Jadi, kalau puasa fardu, misalkan kita niat di awal ya, besok ini tanggal 1 Ramadan, malam ini kita niat, niatnya adalah satu niat itu untuk kita puasa 1 bulan penuh nggih, itu belum cukup menurut Imam Syafi'i, seperti itu nggih. Tapi ketika kita niat itu, niat yang untuk 1 bulan penuh itu hanya dianggap kita untuk niatnya pada hari pertama saja. Qala syekhuna lakin yambaghi dzalika liyahsula lahu shaumal yaumil ladzi nasiya an-niyata fihi. Kemudian, karena menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, musannif kitab Fathul ini ya sahabat, Eee, niat puasa itu kita boleh mengikuti Imam Malik nih, bahkan kita disunahkan untuk niat puasa mengikuti Imam Malik di hari pertama besok 1 Ramadan, malam ini kita niat mengikuti madhab Imam Malik, itu dengan tujuan apa? Supaya ketika kita di tengah-tengah bulan Ramadan suatu saat kita lupa untuk niat pada malam hari, puasa kita tetap sah. Jadi besok ketika, tanggal sekarang 1 Ramadan misalkan atau besok 1 Ramadan, malamnya ini kita niat 2, satu niat mengikuti madhab Imam Malik dengan niat untuk puasa 1 bulan penuh, nawaitu shauma jami'i syahri ramadhana taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Dan yang satunya tetap kita berniat setiap malam dherekaken madhab Imam Syafi'i nggih, niatnya adalah tabyid di malam hari setiap hari. Jadi meskipun kita itu sudah mengikuti madhab Imam Malik
dengan niat 1 bulan puasa penuh, kita tidak boleh istighana, tidak boleh lalai, tidak boleh meremehkan, tetap setiap malamnya kita tetap niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Tetap niat puasa itu kita lafalkan setiap malam selama bulan Ramadan. Apabila nggih suatu ketika kita lupa, suatu malam ketika kita lupa, maka kita di awal sudah mengikuti yang niat Imam Malik 1 bulan penuh, itu Oke. niat puasa kita tetap sah, ngoten. Nggih, sahabat puput. Kemudian ada lagi yang ingin, saya sampaikan. Jadi wa syartun li fardhi ay as-shaum walau nadhran aw kafaratan aw shaumi istiqain amara bi al-imam tabiyin. Sudah saya sampaikan pula di awal tadi sama dengan keterangan yang ada di kitab Taqrirat As-Sadidat, di kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya niat puasa wajib seperti puasa Ramadan, kafarat, nadar, qada itu harus tabiat. Tabiat itu apa? Iqa'un niyati lailan, meletakkan niat itu pada malam hari. Yang dikatakan malam hari adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Demikian sahabat Dokter Puput Suriah, pemaparan dari kami tentang niat. Terima kasih banyak sahabat Nyai Irna Fahriani MPD atas penjelasan yang sangat jernih dan sistematis, sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Dari pemaparan beliau tentunya kita dapat menyimpulkan ya sahabat bahwa niat adalah bagian dari rukun puasa. Nah, artinya tanpa niat ini maka puasa kita tidak sah begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan tempat niat ya sahabat, kaitannya tempat niat ada di dalam hati begitu ya kesimpulannya. Nah, tentunya dalam melafalkannya pun tidak wajib sehingga di sini hukumnya sunnah begitu. Betul, Nah, sebagai bentuk dalam hal ini, ketika kita bisa melafalkan maka membantu menghadirkan kesungguhan hati kita tentunya. Kemudian niat puasa sendiri dibagi menjadi 2, dalam hal ini niat puasa wajib dan niat puasa sunnah ya. Nah, untuk puasa wajib seperti Ramadan, kemudian kafarat, kemudian ada nazar, ada beberapa ketentuan penting yang disampaikan oleh sahabat Nyai Irna Fahriani bahwa pertama adalah tabyid, di mana niat harus dilakukan pada malam hari begitu nggih. betul. Nah, dalam hal ini, malam hari sebelum terbit fajar begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ta'yin, di mana harus jelas jenis puasanya. Nah, di niat puasa wajib ini dalam hal ini apakah itu puasa Ramadan ataukah puasa kafarat atau puasa nazar begitu yang dimaksud. Nah, dan yang ketiga tidak boleh menggabungkan tentunya 2 puasa fardu dalam satu niat. Begitu nggih sahabatnya Irna? Betul. Baik. Adapun dalam madhab Imam Syafi'i, kaitannya dengan niat puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam. Tidak cukup satu niat untuk 1 bulan penuh begitu ya. Betul, Namun, betul. sebagai bentuk kehati-hatian kita, apabila seseorang lupa berniat di malam hari maka boleh bertaklid pada Imam Nah, Malik mekaten. Nah, yang memperbolehkan bahwa satu niat puasa dilakukan di awal Ramadan untuk keseluruhan bulan, mekaten nggih. Nah, berikutnya kaitannya dengan puasa sunnah, yang di sini niatnya lebih fleksibel. Nah, dalam hal ini niat boleh dilakukan hingga sebelum waktu zawal, begitu nggih Bu Nyai Irna? selama belum masuk waktu zuhur seperti itu ya? Betul, kayak sebelum Mhm. tergelincir matahari mekaten nggih, Iya. untuk, kaitannya dengan pengertiannya. Nggih, saya beri penekanan Nggih, sedikit siap. tadi kalau di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat itu kalau niat puasa sunnah kita tuh misalkan niatnya itu setelah setelah terbitnya fajar nggih, itu ada 2 syarat. Yang pertama, niatnya belum sampai waktu zuhur, belum sampai kita masuk waktu zuhur misalkan seperti jam 11. Kok Oke. jam 11 tuh baru kerentek niat, baru kerentek misalkan Nggih. puasa hari Senin nggih, itu boleh. Satu syaratnya tadi belum masuk waktu zuhur, yang kedua belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja. Oke, baik. Baik, sahabatnya Irna, kaitannya dengan puasa sunnah masih ada lagi kaitannya niat tidak wajib ta'yin secara rinci begitu nggih tadi, Betul, kecuali pada momen puasa sunnah tertentu begitu. Nah, iya, dan menariknya boleh menggabungkan 2 atau lebih puasa sunnah dalam satu niat. betul, betul. Baik, paparan yang menarik dan luar biasa dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, pemaparan sudah dilakukan, kemudian kita masuk sesi Q&A.
sesi tanya jawab. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk sahabat, ya. Di sini nanti ada 4 pertanyaan dari Oke. teman-teman seluruh pimpinan anak cabang yang ada di Bojonegoro. Pertanyaan yang pertama akan kami bacakan begitu dari sahabat PAC Fatayat NU Truco ya. Pertanyaannya demikian, kalau saya lupa niat puasa di malam hari, lalu baru ingat setelah sahur atau bahkan setelah subuh, apakah puasa saya tetap sah, sahabat? Nah, silahkan Bu Nyai Irna. Nih, terima kasih sahabat Dokter Puput. Jadi pertanyaan sangat menarik nih, ketika kita lupa sudah sahur, bahkan sudah fajar sudah terbit nggih, sudah masuk waktunya subuh, ternyata kita belum niat. Ini khususnya untuk niat puasa wajib nggih, seperti bulan Ramadan ini. Apakah puasa kita sah atau tidak? Kita kembali lagi ke penjelasan tadi, ketika kita di awal kita niat mengikuti taklid kepada Imam Malik, yang satu niat kita untuk seluruh bulan Ramadan itu sebagai kehati-hatian kita nggih, suatu saat lupa kita tidak niat, maka puasa kita sudah sah, karena kita di awal sudah mengikuti madzhab Imam Malik, taklid kepada Imam Malik. Kemudian jika tidak dua-duanya nggih, kita di malam hari kita tidak niat sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, juga tidak niat 1 bulan penuh, maka puasa kita tidak sah nggih, karena niat puasa wajib itu tempatnya di malam hari. Bagaimana sikap kita? Apakah ketika kita tidak sah, ya sudah kita tidak puasa? Tidak boleh nggih. Meskipun kita sudah tahu puasa kita itu tidak sah karena kita tidak niat di malam hari nggih, sampai waktu fajar sudah terbit, itu kita tetap harus imsak, tetap harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sebagai bentuk penghormatan kita bahwa Ramadan ini adalah bulan wajib untuk melaksanakan puasa. Jadi kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh kita tidak puasa. Kalau kita menyengaja tidak puasa, berarti dosa karena kita melanggar perintah Allah. Itu sahabat bobot. Baik, Iya. terima kasih sahabat Nyai Irna. Pertanyaan berikutnya, dari sahabat kita PAC Fatayat NU Kalitido. Pertanyaannya demikian sahabat, apakah niat harus dilafalkan dengan bahasa Arab? Kalau tidak hafal bagaimana? Silahkan sahabatnya Irna. Mmm, terima kasih, nggih. Kalau niat itu tidak harus niat puasa ini tidak harus dengan berbahasa Arab, bahkan kerentek di hati, mau bahasa Jawa, atau itu orang Inggris ya pakai bahasa Inggris nggih, atau nggih, ya pakai bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu boleh, bahkan kerentek di hati saja, itu sudah cukup, karena talafut niat itu adalah sunnah, seperti itu sahabat. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga sahabat dari PAC Fatayat NU Sugihwaras. Pertanyaannya demikian, kalau saya niatnya cuma dalam hati besok mau puasa, tanpa menyebut puasa Ramadan misalnya, apakah sah? Ya, terima kasih. Kalau kita kembalikan di penjelasan tadi, baik dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat, dalam kitab Fathul Mu'in, ya jelas tidak sah nggih, karena niat itu harus ta'yin, kalau beda lagi dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa sunnah itu bebas, nggak usah disebutkan jenis puasanya, nggak apa-apa. Tapi kalau niat untuk puasa wajib itu harus disebutkan, bahkan disebutkan di dalam niat tersebut, Ramadan kah, kafarat, qada, atau nadar. Itu sahabat. Oke. Pertanyaan yang terakhir sahabat, pertanyaan yang keempat dari sahabat PAC Fatayat NU Kapas. Pertanyaannya dalam melafalkan niat puasa Ramadan itu ada yang melafalkan Ramadhana, ada pula yang melafalkan Ramadhani. Nah, ini yang benar yang mana sahabat sesuai kaidah nahwu? Silahkan. Baik, ini juga sangat menarik, ini bahkan selalu dan sering dipertanyakan kalau mau menjelang Ramadan, pertanyaan ini sering keluar ya, betul. Karena kita niatnya menggunakan bahasa Arab, maka ya kita ya diusahakan harus betul sesuai kaidah kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu nahwu shorof. Bagaimana apakah yang betul itu Ramadhona atau Ramadhani? Baik, penjelasannya seperti ini. Lafadz Ramadan itu adalah isim ghairi munsharif. Lafadz Ramadan isim ghairi munsharif, karena isim ghairi munsharif dia dibaca jer, dia kan mudhof ilaih nggih, dibaca jer maka tandanya adalah fathah Ramadhona. Akan tetapi lafadz Ramadan ini mudhof lagi,
mudhaf lafi ke hadisanah nggih, ke lafadz hadisanah, maka alamat jernya yang sejatinya seharusnya fathah kembali ke alamat jer asal yakni kasroh. Dalam kitab Alfiyah diterangkan, wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-qatif. Isim ghair munsharif itu dijerkan atau tanda jernya menggunakan fathah selama dia tidak mudhaf dan tidak kemasukan al. Lah lafadz Ramadan ini mudhaf mudhaf lagi kepada lafadz hadisanah nggih, maka dia kembali ke tanda asal yakni Ramadhani. Bagaimana lafadz lengkapnya yang benar? Nawaitu shauma ghaddin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati fardhon lillahi ta'ala. Tapi andaikan panjenengan mau membaca Ramadan itu juga betul, tapi lafadz hadisanah i'rabnya beda lagi. Kalau Ramadhana dia menjadi mudhof ilaih nggih, dengan alamat fathah, isim ghair munsharif dibaca jer alamat fathah sudah berhenti di situ karena dia mudhof ilaih. Maka lafadz hadisanah i'rabnya berbeda lagi, dia tidak menjadi mudhof ilaih, menjadi dzaraf zaman. Kita tahu dzaraf zaman termasuk mangsubatul asma, isim yang dibaca nasab dan alamat nasab dari lafadz hadisanah adalah fathah. Maka ketika Ramadhana lafadz hadisanah dibaca hadhis sanata. Jadi saya ulangi, bisa menggunakan 2 versi niat, nawaitu shauma ghaddin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati fardhon lillahi ta'ala. Dan yang kedua, nawaitu shauma ghaddin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanata fardhon lillahi ta'ala. Itu sahabat puput yang dapat saya sampaikan, semoga dapat difahami. Alhamdulillah luar biasa penjelasan dari sahabat koordinator bidang dakwah dan pendidikan pimpinan cabang Fatayat NU Bojonegoro, sahabat Nyai Irna Fahriani MPD. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat sistematis, kemudian mudah dipahami tentunya. Semoga setiap kalimat yang disampaikan sahabat menjadi amal jariah dan keberkahan tentunya. Khususnya Amin. dalam mendampingi sahabat Fatayat semuanya dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih mantap dan sesuai tuntunan fikih. Sesuai dengan podcast kita pada kesempatan kali ini yaitu Viva Fikih Fatayat. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa niat bukan hanya sekedar lafaz namun kesungguhan hati, begitu nggih sahabat. Betul, Niat sahabat. adalah fondasi ibadah tentunya. Nah semua, kaitannya dengan niat itu kan fondasi ibadah penentu sahnya puasa, kemudian pembeda antara kebiasaan, dan ibadah begitu. Mari kita jaga niat kita, luruskan karena Allah dan perbarui setiap malam dengan penuh kesadaran. Kaitannya dengan niat puasa begitu. Semoga melalui program Viva Fikih Fatayat, pimpinan cabang Fatayat NU Bojonegoro yang insya Allah akan terus berlanjut. Kali ini edisi Ramadan begitu, Dan ini semoga perdana ya. betul, perdana begitu nggih sahabat. Semoga semakin tercerahkan, kemudian yakin dalam menjalankan ibadah dan tentunya berkualitas dalam menjalankannya. Amin. Terima kasih kepada seluruh Fatayat yang telah membersamai perbincangan ini. Nantikan episode Viva Fikih Fatayat dengan tema-tema yang insya Allah tak kalah menarik Betul. dan sangat bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Kami tutup jeh, terima kasih cukup. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.